Firman itu adalah roh. Bapak itu adalah yang memimpin firman dan roh. Itu pikiran, kepala. Makanya dikatakan, Yesus berkata, Bapak itu lebih besar dari aku. Bapak yang mengutus aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini video konten keempat dari kami. Debat antara nabi palsu dengan master teologi Ustadz Kain Nama, seorang mantan pendeta, yang membongkar bahwa pasal Yohanes 1 ayat 1-3 itu bukanlah firman Tuhan, tetapi buatan tangan manusia. Bagaimana seorang pendeta yang mengaku menjadi nabi palsu untuk membuktikan bahwa Yesus Tuhan. Saksikan videonya sampai selesai. Bagi kalian yang belum berlangganan video kami terbaru, tekan subscribe sekarang juga, karena Yesus itu Muslim. Aku berkhotbah kepadamu agar kamu belajar, aku tidak berkhotbah kepadamu agar kamu berbangga diri. Dia berfirman. Jadi artinya perang firman, kalau nggak ada firman, langit dan bumi nggak jadi. Kalau Allah ngomong kayak gini, nggak berfirman, dia jadi nggak langitnya? Nggak jadi. Tapi karena Allah mengatakan jadi, maka jadi. Itulah kuasa firman. Dan firman itu Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 itu yang menulis rasul. Itu yang menulis rasul. Itu yang menulis rasul. The problem is not the number of manuscripts or the fact that we have more than for any other author of antiquity. The problem is the ages of these manuscripts. How many manuscripts of the New Testament do we have from the first Christian century? None. From the decades after the books were written, how many do we have? The years afterwards, the decades, none. Zero. How many do we have from the early 2nd century? Say, manuscripts that clearly date up to around the year 150. We have one scrap. This is it. This may look big because it's a big screen. This is the actual size. It's the size of a credit card. And it is the only manuscript we have from the early 2nd century. That's it. How many complete manuscripts do we have from the 2nd and 3rd century? We're not just talking about decades now after these things were originally written and copied and mistakes made and mistakes replicated and then more mistakes made and more replicated. We're not talking about years or decades. We're talking about centuries. How many complete manuscripts do we have from the 2nd and 3rd centuries? None. Zero. Nah, sahabat muslim, bagaimana pilihan kalian? Manakah lebih dipercaya? Apakah perkataan Profesor Perjanjian Baru atau Ustadz Kain Nama? Atau perkataan si nabi palsu Luga Tambunan? Mari kita lanjutkan videonya sampai selesai. Dia mengatakan pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yohanes berkata bahwa firman itu adalah Allah. Jadi begini, kalau Allah berkata begini, gelap, gelap. Kalau Allah diam, nggak ada yang terjadi. Makanya dikatakan dalam Mazmur, langit dan bumi dijadikan oleh firman Allah. Firman Allah itu apa? Allah sendiri, hatinya Tuhan, rohnya Tuhan. Makanya itu, kalau saya mati, saya nggak bisa ngomong lagi, karena firman itu adalah
saya sendiri. Makanya firman itu adalah roh. Bapak itu adalah yang memimpin firman dan roh. Itu pikiran, kepala. Makanya dikatakan, Yesus berkata, Bapak itu lebih besar dari aku. Bapak yang mengutus aku. Karena botol ini pindah, saya berkata-kata karena ada perintah dari kepala. Pindah, kata kepala pindah. Maka mulut berkata pindah. Kalau Tuhan berkata langit dan bumi, Pak Insan dan makhluk kita semuanya hilang semuanya. Itulah kuasa firman. Makanya Yesus berkata, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah yang maha kuasa. Yesus adalah Tuhan. Makanya di jubah Yesus tulis The King of King, Raja segala raja. Dan pengenalan ini luar biasa, Pak. Makanya seluruh bumi akan menyembah Yesus, karena Tuhan sedang membuka pengenalan akan Tuhan supaya Bapak dan Ibu. Waktu itu saya pernah bermimpi, Tuhan berfirman kepada saya begini, anakku, aku akan memakai engkau untuk menjelaskan mata dan suaraku. Dan rupanya Tuhan memberikan kepada saya karunia untuk menjelaskan tentang Tritunggal. Itu baru sedikit, tapi karena waktunya udah habis, saya akan jelaskan panjang lebar sampai tuntas. Oke, terima kasih. Ibrahim, silakan. Yang minum racun, lalu ada teteh kita barusan yang nanya dari mahasiswa, salah seorang mahasiswa yang luar biasa. Itu sebetulnya tidak terjawab oleh Bapak. Sekali lagi, tema kita adalah tentang Jesus dan tentang Rasulullah SAW. Jawablah tentang hal itu saja, gitu. Ya, itu saja. Nah, sedikit saja sebelum Om menjawab. Jadi memang yang saya perhatikan dari Om, dari abang kita ini, dari Om yang sebelah ini, sama sekali keterangannya sangat-sangat, maaf ya, tapi kita sama-sama dengerin ya dari awal ya, sangat tidak teologis. Sangat tidak teologis. Maaf, kalau si abang bilang setiap orang bisa menguasai ilmu kalau menguasai hikmat kalau minta rebus, tidak juga. Allah itu memberikan free will hanya kepada makhluk yang namanya manusia. Yang lain tidak punya free will. Kita bebas memilih untuk jadi on atau jadi pintar, memilih jadi bodoh atau jadi pintar. Dan Allah, Bapa di surga itu memberikan itu. Kalau pertanyaannya dari audiens itu tentang teologi, jawablah seturut dengan teologi. Begitu. Jadi maaf, bahkan Salomo saja yang bilang aku memilih hikmat, ketika dipilihkan harta dan hikmat atau pengetahuan, dia memilih hikmat. Artinya dia mau belajar dulu supaya dia bisa jawab orang. Jangan belum tahu atau pengetahuannya dangkal, saya nggak berani. Ada pertanyaan, saya nggak berani jawab, bos. Apalagi yang menyangkut tentang Al-Quran, saya nggak berani jawab. Silahkan tanya sama yang berkepentingan. Ustadz, para ustadz, bapak dari MUI, itu yang mereka. Kalau saya ditanya tentang Injil, baru saya jawab. Karena saya belajar. Kristen mengajarkan tidak boleh bodoh. Harus belajar, harus sekolah. Karena itu Kristus tidak ada di dalam Injil sejak 12 sampai 30 tahun. Dia masuk ke sinagog di sana, dan tempatnya masih ada sampai sekarang di sana. Kalau Om sudah pernah ke sana, dikasih lihat. Nggak usah ikut belajar kayak Om ini, nggak usah. Ikut jalan Holy Land Tour aja. Dikasih lihat tempat di mana Yesus pertama kali umur 12 tahun hilang, dicari sama mamanya. Ada tempatnya masih ada sampai sekarang. Dia datang ke sinagog untuk belajar. Sinau, learning, bukan study. Bukan buka internet lalu percaya diri kita buka. No, tidak. Baca dan belajar. Learning. Pada suatu saat yang Bung bilang tadi, ketika Om yang bilang apa, rajam-rajam itu. Ini contoh kecil aja, saya jadi ingat cerita itu. Itu pada saat itu bos besar ini, si ganteng ini, si wajah manis ini, dia sedang menulis di tanah, betul loh. Sedang mengajar. Dia sedang menulis di atas tanah dengan jari. Setelah itu baru nulis. Ya, Suruh orang itu baru nulis. Ya, dia nulis. Bukan menulis. Mengajar. Dia mengajar. Baik, dia menulis.
penelitian, semua penelitian mengidentikan bahwa bos kita ini, nabi besar ini, yang tumbuh dari ovum yang tidak pernah kena sperma. Bayangkan, ovum yang berkembang tidak pernah kena sperma, tidak pernah kena zigot, tidak pernah. Dia sedang menggambarkan alma maternya. Artinya bahkan Yesus sendiri pernah belajar. Dan dia tidak mau di depan murid-muridnya menjadi seorang yang dungu ketika dia mengeluarkan argumennya. Aku sekolah, aku belajar, aku sinau, sehingga ketika aku meminta kepada Bapa, sama seperti Salomo. Takut akan Tuhan adalah awal dari pengetahuan. Takut itu artinya apa? Dengarkan dulu, belajar, sama seperti yang kitab Keluaran Ulangan tulis. Belajar anak-anakmu, semuanya itu taruh di atas dahinya, lalu di tangannya, taruh di mana saja sebagai lambang bahwa mereka belajar. Jangan jawab asal-asal, bos, bahaya. Itu saja saya mau bilang buat mbak di belakang, teteh di belakang. Yohanes 1 ayat 1, kita semua sudah tahu, itu sudah menjadi rahasia umum. Bahkan dari sekolah teologi pun mengiyakan, karena sebetulnya Yohanes 1 ayat 1 itu adalah copy paste. Karena sebetulnya Yohanes 1 ayat 1 itu adalah copy paste dari sajak atau syair Helenisme, Stoa, teatrikal yang dipakai oleh orang-orang Yunani di seputaran Asia Kecil. Itu dipadankan dengan keberadaan seseorang atau tokoh mit Greka, Yunani, mitos, dewa-dewa, seseorang atau seseorang tokoh yang namanya Mithras. Udahlah, kita udah sama-sama tahu, bos. Kita udah sama-sama tahu. Jangan bongkar-bongkar itu lagi, kasihan. Kasihan sekali. Terima kasih, Om.